1826. Medan perang yang kacau balau bergetar tanpa henti. Kematian kultivator Sansein membawa kejutan besar bagi kedua belah pihak. Para Bloodless tidak menyangka salah satu dari mereka akan mati begitu cepat. Ini sulit dipercaya oleh mereka karena begitu teknik laut darah mereka terbentuk, mereka akan mempunyai keunggulan mutlak. Kecuali jika perbedaan kekuatannya terlalu besar, mustahil bagi mereka untuk mati. Namun kini, hal mustahil itu benar-benar terjadi. Bloodless tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Hal yang tidak diketahui adalah ketakutan terbesar, jadi setelah ragu sejenak, Bloodless mulai mundur. Ketika para ras darah menyerang, mereka sama tidak masuk akalnya dengan saat mereka mundur. Mereka tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi sebelum mengetahui penyebab Sansein Realm tiba-tiba meninggal. Terutama pada saat ini, Bloodless tidak lagi diuntungkan. Mundur tidak diragukan lagi adalah cara paling aman. Meski mereka tidak mau mengakuinya, serangan di Gunung Fangchun ini tidak diragukan lagi gagal. Mereka hanya bisa pergi dulu untuk mempertahankan kekuatan dan merencanakan masa depan. Karena kultivator sinar matahari mulai mundur, Bloodless di level lain tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka semua mengaktifkan cahaya berdarah mereka dan melarikan diri. Lu Ye berubah menjadi cahaya berdarah untuk mengejar sinar matahari terdekat. Bagaimana dia berdiam diri melihat pemandangan ini? Dia sekarang adalah penguasa Gunung Fangchun yang sah. Gunung Fangchun adalah rumahnya yang lain. Bloodless tiba-tiba datang ke sini untuk memamerkan kekuatan mereka. Meski sudah membayar harga nyawa Sansein Realm, mereka tetap harus meminta izin sebelum berangkat. Dia berdiri diam di udara. Cahaya berdarah menghilang dan sosok Lu Ye terungkap. Saat berikutnya, dia mengangkat tangannya dan perlahan menyatukannya di depan dadanya. Tidak ada apa-apa di sana, tapi gerakan Lu Ye sangat sulit, seolah-olah dia sedang mendorong dunia. Gunung Fangchun di selatan tiba-tiba berguncang dan berdengung. Setiap orang dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang tak terlihat dan tak terlukiskan menyebar dari seluruh penjuru dunia dan berkumpul di satu tempat. Bloodless tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi mereka tahu bahwa bencana akan datang. Cahaya berdarah itu menyilaukan dan mereka berlari lebih cepat. Setelah 10 napas penuh, tangan Lu Ye tiba-tiba menyatu dan dia berteriak. Segel. Banyak kultivator ras darah yang hendak melarikan diri dari Gunung Fangchun sepertinya menabrak penghalang tak terlihat. Mereka semua memasang ekspresi ketakutan di wajah mereka karena mereka menyadari bahwa mereka tidak punya cara untuk meninggalkan Gunung Fangchun. Seluruh dunia sepertinya telah tersegel. Lu Ye, sebaliknya, mengungkapkan ekspresi kecewa. Itu karena Sansein Realm dari ras darah sangat cepat. Hanya dalam beberapa saat, hanya 2 yang tersisa. Keduanya tertinggal karena Sansein Realm dari ras humanoid telah mempertaruhkan nyawanya untuk melawan mereka. Sisanya telah meninggalkan Gunung Fangchun dan melarikan diri ke langit berbintang. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolong. Meskipun dia bisa memobilisasi sumber daya Gunung Fangchun di selatan, menutup seluruh wilayah bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam sekejap. Pada akhirnya, itu tetap karena dia terlalu lemah dan tidak mampu menanggung beban memobilisasi kekuatan seluruh domain. Jika dia adalah Sansein Realm, maka efeknya akan lebih baik. Untungnya, masih banyak ras darah di bawah Sansein Realm yang terhenti. Pada saat ini, para kultivator suku darah yang terjebak tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka secara naluriah menyerang segel tersebut. Lu Ye dapat dengan jelas merasakan bahwa sumber daya Gunung Fangchun di selatan mengalir dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Jika terus begini, sumber daya Gunung Fangchun di selatan akan habis seluruhnya hanya dalam beberapa hari. Hal ini membuatnya teringat adegan dia menekan Sansein Realm dari ras serangga di dunia batin. Meskipun pertempuran itu tidak berlangsung lama, namun masih menyebabkan kerusakan besar pada fondasi dunia batin. Dari kelihatannya, yang terbaik adalah tidak memobilisasi sumber daya suatu domain kecuali benar-benar diperlukan. Bagaimanapun, sumber daya habis dengan sangat cepat, dan tidak mudah untuk memulihkannya. Pertarungan yang awalnya menegangkan kini menjadi sepihak. Sansein Realm dari suku darah telah melarikan diri, menyebabkan moral para kultivator suku darah yang tersisa anjlok. Mereka terjebak dalam domain ini dan tidak dapat melarikan diri, sehingga mereka hanya bisa bertarung seperti binatang yang terpojok. Kakak beradik siang bekerja sama, dan aura mereka seperti pelangi. Kemanapun mereka lewat, hujan darah akan terjadi. Ketika Jademun dari ras humanoid melihat betapa kuatnya mereka berdua, mereka semua mengikuti di belakang mereka. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka membentuk regu pembunuh kecil yang dipimpin oleh saudara perempuan siang. Di wilayah kekuasaan Sansein Realm, 2 kultivator suku darah yang terperangkap berada dalam masalah besar. Di pihak ras humanoid, ada 4 Sansein dari selatan, dan 2 Sansein dari timur dan barat. Ada total 8 Sansein yang melawan mereka berdua. Meskipun mereka mendapat manfaat dari lautan darah, mereka tetap saja dipukuli tanpa alasan. Hanya dalam waktu singkat, lautan darah yang luas telah ditelanjangi oleh serangan yang tak terhitung jumlahnya, hanya menyisakan bentuknya saja.
Para kultivator suku darah yang membantu mereka di lautan darah semuanya telah terbunuh. Pada akhirnya, hanya mereka berdua yang tersisa bertarung seperti binatang buas yang terpojok. Cepat atau lambat, mereka akan mati secara tidak wajar. Situasi telah teratasi. Saat itulah Lu Ye membuka segel pada domain tersebut. Dia merasakan kepedihan di hatinya ketika dia merasakan habisnya sumber dayanya. Pada saat ini, tangisan sedih terdengar. Aura Sunshine Realm melemah saat dia berteriak. Itu adalah seorang kultivator suku darah, Sunshine Realm, yang telah dikepung sampai mati. Kedua ras tersebut adalah musuh bebuyutan, jadi Sunshine Realm dari ras humanoid secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kultivator suku darah yang tersisa tidak jauh dari kematian. Pada saat ini, yang mengepung Sunshine Realm ras darah adalah dua Sunshine Realm dari Gunung Fangchun Timur, serta saudara bela diri senior Yu dan seorang kultivator ras humanoid Sunshine Realm lainnya yang tidak dikenali Lu Ye. 4 lawan 1 adalah penindasan mutlak. Melihat kultivator suku darah Sunshine Realm, yang mati-matian melawan meskipun dia berada dalam posisi yang sangat dirugikan, hati Lu Ye bergetar. Dia buru-buru berteriak, selamatkan nyawanya. Saat dia berbicara, sosoknya melintas menuju medan perang. Sesaat kemudian, kultivator suku darah yang acak-acakan, Sunshine Realm, tergeletak di tanah, terengah-engah. Dia benar-benar menjadi ikan di talenan. Di sampingnya, total 8 Sunshine Realm dari ras humanoid telah membentuk lingkaran dengan dia di tengah, mengamatinya dengan penuh permusuhan. Sunshine Realm ini benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Tidak hanya kekuatannya yang hampir habis, tapi dia juga telah terkena jimat penyegel ras humanoid. Dapat dikatakan bahwa hidupnya sepenuhnya berada dalam kendali ras humanoid. Wajahnya penuh keengganan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia juga memiliki keraguan di hatinya karena dia tidak tahu mengapa Lu Ye ingin menyelamatkan nyawanya. Meskipun dia tidak mengetahui alasannya, lebih baik hidup daripada mati. Selama dia masih hidup, selalu ada secercah harapan. Ini saudara bela diri junior Lu Ye, kan? Kakak bela diri senior tertua dan berambut putih Yu memandang Lu Ye dan mengangguk puas. Sunshine Realm sudah tidak asing lagi dengan Lu Ye. Lagi pula, ketika Sunshine Realm dari berbagai sekte berkomunikasi dengan proyeksi jiwa mereka, topik diskusinya adalah dia. Semua orang tahu bahwa Lu Ye telah menyempurnakan asal-usul intinya dan merupakan penguasa sejati Gunung Fangchun. Pada saat yang sama, dia juga merupakan penerus silsilah pohon Dao. Saudara bela diri senior Yu mengenal Lu Ye, tapi Lu Ye tidak mengenalnya. Su Yuqing memperkenalkannya pada saat yang tepat. Ini adalah saudara bela diri senior Yu dari Menara Kejelasan Giok Selatan. Salam, saudara bela diri senior Yu. Lu Ye buru-buru membungkuk. Di samping Jade Clarity Tower, seorang pria kekar mengangguk sedikit kepada Lu Ye dan memperkenalkan dirinya. Sekte Selatan, Wuji. Saudara bela diri senior Wu. Lu Ye membungkuk lagi. Selanjutnya, Lu Ye menyapa Sunshine Realm lain yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di Sekte Selatan, selain Jade Clarity Tower dan Wuji, ada juga Supu dan Xia Yingyue. Dari dua orang dari Sekte Barat, Lu Ye mengenal salah satunya. Itu adalah Zhang Kun, yang mengirimnya ke fenomena mata iblis darah ilusi. Yang lainnya adalah Wang Xiong. Terlepas dari apakah mereka mengenal satu sama lain atau tidak, Sunshine Realm memperlakukan Lu Ye dengan sangat baik. Pertama, Lu Ye memang memberikan kontribusi besar pada Gunung Fangchun. Kedua, karena Su Yuqing. Di mata Sunshine Realm, tidak peduli seberapa muda Lu Ye, dia tetaplah saudara bela diri junior mereka. Nantinya, mereka akan banyak berinteraksi. Apalagi setelah ketiga sekte Gunung Fangchun bergabung, mereka akan sering bertemu. Tidak masalah dia masih muda. Sebagai penerus sekte pohon Dao, selama dia tidak mengambil jalan yang salah, pencapaiannya di masa depan tidak akan terlalu buruk. Saudara bela diri junior, apakah kamu baru saja memobilisasi kekuatan alam Fangchun Selatan? Setelah semua orang mengenal satu sama lain, Jade Clarity Tower bertanya. Meskipun dia bukan penguasa Realm Force dan tidak bisa memobilisasi Realm Force untuk menghentikan musuh, manusia kecil lahir dari Gunung Fangchun dan secara alami dapat merasakannya. Ya, Lu Ye mengangguk. Bagus sekali. Menara Kejelasan Giok memuji. Sayangnya, Bloodless berlari terlalu cepat dan tidak bisa bertahan. Mendengar kata-kata tersebut, Bloodless Sunshine Realm yang sudah kehilangan kemampuan untuk melawan, akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. Dia memandang Lu Ye dengan kaget. Dia cukup berpengetahuan dan secara alami tahu apa artinya dapat memobilisasi kekuatan alam dari suatu alam. Untuk sesaat, jantungnya berdarah. Dengan premis bahwa Realm Lord sedang mengawasi sebuah dunia, apa bedanya menyerang Realm Lord dengan mencari kematian? Dia hanya senang karena kultivasi Lu Ye tidak tinggi. Kalau tidak, tak satu pun dari Blood Race yang datang ke sini akan bisa melarikan diri. Saudara bela diri junior, mengapa kamu ingin membuatnya tetap hidup? Xia Yingyue sepertinya adalah wanita dengan temperamen buruk.
Mungkin karena konflik tadi, aura mengerikan berkumpul di antara alisnya. Dia menatap Blood Race Sunshine Realm dengan jijik. Keturunan darah itu jahat. Bunuh saja mereka. Lu Ye memandangnya. Saudari bela diri senior Xia, tolong jangan tidak sabar. Saya ingin hidupnya sebagai percobaan. Jika ini berhasil, itu akan sangat bermanfaat bagi Gunung Fangchun. Bahkan jika tidak, kita tidak akan kehilangan apapun. Pada saat itu, Blood Race ini akan diserahkan kepada senior martial sister untuk ditangani. Xia Yingyue memandangnya dengan bingung. Eksperimen apa? Su Yuqing samar-samar menebak dan segera menggunakan akal sehatnya untuk menjelaskan kepada Sunshine Realm yang hadir. Setelah mendengar alasannya, Sunshine Realm yang hadir semua memandang Lu Ye dengan kaget, tapi di saat yang sama, mereka juga penasaran. Di bawah tatapan semua orang, Lu Ye perlahan berjalan menuju Blood Race Sunshine Realm. Dia mengangkat tangannya dan setetes darah berharga muncul di ujung jarinya. Dia memandangnya dengan acuh tak acuh. Perbaiki. Pada awalnya, Blood Race Sunshine Realm memandang Lu Ye dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia telah jatuh ke dalam situasi di mana hidup dan matinya berada di tangan orang lain, jadi dia tidak perlu khawatir. Dia hanya benci karena dia tidak bisa menyampaikan berita bahwa Gunung Fangchun sudah memiliki Realm Lord kepada anggota klannya. Tapi setelah melihat setetes darah berharga ini dan merasakan kesucian kuat yang terkandung di dalamnya, Blood Race Sunshine Realm mau tidak mau melebarkan matanya. Dia memandang darah berharga itu dengan tidak percaya, lalu menatap Lu Ye. Kamu adalah orang suci dari ras kami. 1827. Kita tidak bisa menyalahkan ras darah karena mempunyai pemikiran seperti itu. Hanya yang mulia dari rasnya yang dapat memadatkan darah berharga. Dia sendiri adalah seorang yang mulia, namun darah berharga yang dia bentuk tidak dapat mengandung rasa kesucian yang begitu kuat. Dibandingkan dengan darah berharga Lu Ye, darah berharganya bagaikan cahaya kunang-kunang, kesucian yang dikandungnya sangatlah lemah. Kelahiran Realm Lord di Gunung Fangchun sudah cukup mengejutkan, namun dia tidak pernah menyangka bahwa Realm Lord sebenarnya adalah anggota rasnya. Namun, Lu Ye sama sekali tidak terlihat seperti anggota suku darah murni. Dia hanyalah manusia. Menekan keraguan dan keterkejutan di hatinya, dia dengan dingin menatap Lu Ye. Impian. Tidak peduli apa yang terjadi dengan manusia di depannya ini, faktanya dia membunuh bangsanya sendiri, jadi dia tidak diragukan lagi adalah musuh. Dia tahu konsekuensi dari memurnikan setetes darah berharga seperti itu, jadi dia tentu saja tidak akan membiarkan Lu Ye melakukan apa yang diinginkannya. Tidak hanya itu, ketika dia selesai berbicara, seluruh auranya tiba-tiba menjadi berbahaya, menyebabkan ekspresi Sunshine Realm di sekitarnya menjadi dingin. Teknik ledakan darah suku darah terkenal. Ini adalah teknik rahasia yang digunakan oleh suku darah untuk bertarung sampai mati. Itu juga merupakan teknik peledakan diri, dan kekuatannya tak tertandingi. Meskipun ras darah saat ini disegel oleh kekuatan beberapa jimat dan telah menghabiskan banyak energinya dalam pertempuran tadi, selama dia bisa mengerahkan jejak ki dan darahnya, dia bisa menggunakan teknik ledakan darah. Dalam pertempuran sebelumnya, banyak kultivator hominid yang menderita kerugian akibat teknik rahasia ini. Saat Xia Yingyue hendak menyerang dan membunuh anggota ras darah Sunshine Realm, Lu Ye mengulurkan tangan dan mencubit mulut Sunshine Realm, ekspresinya tenang. Apa yang kamu bicarakan? Dia memasukkan darah berharga miliknya ke dalam mulut Sunshine ras darah dengan jarinya. Aura bahaya yang meningkat pesat tiba-tiba berhenti pada saat ini, Sunshine ras darah mengulurkan tangan dan meraih lehernya, seolah mencoba menghentikan darah berharga memasuki mulutnya. Kemudian, dia menjulurkan dua jarinya dan memasukkan ke dalam mulutnya. Tapi bagaimana bisa tepat waktu? Tiba-tiba, terdengar jeritan yang menyedihkan, dan lapisan cahaya keemasan samar menyelimuti dirinya. Bahkan ketika dia diserang oleh beberapa Sunshine Realm ras manusia kecil dan terluka parah, anggota suku darah ini tidak menunjukkan kelemahan apapun. Pada saat ini, seolah-olah dia menderita penyiksaan paling menyiksa di dunia, menyebabkan Sunshine ras hominid merasa tertekan. Untuk bisa menyiksa orang seperti dia, itu pasti bukan rasa sakit biasa. Pertempuran telah berakhir. Dengan lolosnya Sunshine Realm dari ras darah, para kultivator ras darah yang terjebak di dunia ini tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Mereka dikepung oleh para kultivator klan humanoid dan menderita banyak korban. Kakak beradik Siang telah memberikan kontribusi yang besar. Sifat suci mereka yang kuat jauh lebih efektif melawan ras darah daripada rata-rata Jademun. Xiang Yin memimpin pasukan ras manusia kecil ke medan pertempuran, menekan musuh sampai pada titik di mana mereka bahkan tidak bisa membalas karena sifat sucinya. Saat ini, ras darah Sunshine Realm sedang menahan rasa sakit dari darah harta karun yang membasahi tubuhnya dan akan berlanjut untuk sementara waktu. Lu Ye tetap tinggal untuk mengamati sementara Su Yuqing dan Xia Yingyue berjaga di sampingnya. Sunshine Realm yang lain berpencar untuk membersihkan medan perang atau melenyapkan sisa-sisa pasukan ras darah. Dalam waktu kurang dari 2 jam, domain yang awalnya berisik menjadi tenang. Yang mulia,
Xiang Yin dan adiknya kembali, bermandikan darah. Tampaknya kondisi mereka baik-baik saja. Xiang Yin sedang memegang segumpal darah di tangannya. Di dalam bola darah, ada beberapa tetes darah mencolok yang melayang ke atas dan ke bawah. Ini dikumpulkan dari medan perang. Tidak diragukan lagi ini adalah darah suci yang ditinggalkan oleh ras darah. Menurut dugaan Lu Ye, darah suci sebenarnya adalah darah dari leluhur darah. Namun, karena leluhur darah begitu kuat, bahkan darah biasa pun memiliki efek yang tak terbayangkan. Contohnya, hal ini bisa membuat ras darah memiliki sifat suci mereka sendiri. Tentu saja, proses pemurnian penuh dengan bahaya. Namun, jika mereka berhasil, mereka akan menjadi yang mulia di antara ras darah. Setelah kematian yang mulia, darah suci akan terpelihara sepenuhnya. Jika ras darah lain mendapatkannya, mereka dapat menemukan kesempatan untuk memperbaikinya. Beginilah generasi yang mulia dari ras darah diturunkan. Kalau tidak, Blood Race pasti sudah kehabisan darah suci sejak lama setelah leluhur darah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dalam pertempuran ini, 2 Sansein Realm dari ras darah telah tewas dalam pertempuran, dan 1 telah ditangkap hidup-hidup. Ketiganya tidak diragukan lagi adalah yang mulia, jadi masih ada darah suci yang tertinggal setelah kematian mereka. Selain itu, ada beberapa Jade Moon yang juga merupakan yang mulia. Saudari Xiang mengumpulkan semua darah suci ini. Benda ini adalah harta karun bagi ras darah, tapi tidak ada bedanya dengan racun bagi ras lain. Lu Ye mengulurkan tangannya dan mengambil tetesan darah suci. Dia langsung mengaktifkan kekuatannya dan menyempurnakannya. Xiang Yin sangat iri pada Lu Ye. Karena kekuatan klan darah, dia memiliki keinginan naluriah untuk darah suci Lu Ye. Namun, dia tahu bahwa darah suci tidak bisa dimurnikan secara sembarangan, jika tidak, nyawanya akan berada dalam bahaya. Cara terbaik untuk meningkatkan kesuciannya adalah dengan meminta darah Lu Ye. Darah berharga Lu Ye jauh lebih aman untuk dimurnikan, dan efeknya hampir sama dengan darah suci. Xiang Yin memutuskan untuk mencari kesempatan untuk menyebutkan hal ini kepada Lu Ye setelah pertempuran ini. Bagaimanapun, dia dan saudara perempuannya telah melakukan pelayanan yang baik, dan mereka pantas diberi penghargaan. Ada juga ini. Xuan Yu menawarkan cincin penyimpanan. Lu Ye mengambilnya dan membukanya. Dia menemukan bahwa itu berisi kristal darah dari ras darah, jadi dia dengan santai melemparkannya kembali. Terima kasih Tuan. Xuan Yu memegang cincin penyimpanan dan mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan hormat. Kristal darah dari ras darah mirip dengan inti monster dari binatang iblis. Hal-hal ini tidak berguna bagi para kultivator biasa, tetapi ras darah dapat memurnikannya seperti batu giok roh untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Selain itu, efeknya bahkan lebih baik daripada memurnikan batu giok roh. Dapat dikatakan bahwa kristal darah setara dengan sumber daya kultivasi yang sangat istimewa untuk ras darah. Tuan, kami para saudari menangkap anggota ras darah, dan kami pikir ini mungkin berguna bagimu, kata Xiang Yin. Dia kemudian melihat ke arah Sansein Realm ras darah, yang sedang memurnikan darah berharga itu, dan berkata dengan ragu-ragu. Bagaimana kalau aku pergi dan membunuh ras darah itu sekarang? Alasan mengapa mereka sengaja menangkap kultivator Blood Race hidup-hidup terutama karena mereka terinspirasi oleh pertempuran dengan gunung darah suci di dunia batin. Pada saat itu, Lu Ye telah menggunakan darah berharganya untuk menanam banyak orang di gunung darah suci, dan mereka telah berkontribusi banyak dalam pertempuran terakhir. Xiang Yin tidak menyangka bahwa tuannya benar-benar akan mengincar Sansein Realm kali ini. Sebagai perbandingan, ras darah yang mereka tangkap hidup-hidup tampak tidak berarti. Tidak perlu terburu-buru, Lu Ye menggelengkan kepalanya. Situasi di sini masih harus dilihat. Mungkin Blood Race bisa berguna. Xiang Yin tidak berkata apa-apa lagi dan berdiri diam di samping. Prosesnya nampaknya sangat berbahaya. Apakah orang ini akan mati? Xia Yingyue, yang berdiri berdampingan dengan Su Yuqing, telah mengamati gerakan Blood Race Sansein Realm. Melihat auranya tampak melemah dengan cepat, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Su Yuqing menggelengkan kepalanya. Dia tidak yakin. Xiang Yin berkata sambil tersenyum. Tuan, Anda mungkin tidak mengetahuinya, tetapi darah tuanku yang berharga sangat istimewa. Meskipun ada penyiksaan selama proses pemurnian, selama kemauan seseorang cukup kuat, tidak akan ada bahaya bagi hidup seseorang. Ini sangat berbeda dari darah suci biasa. Kakaknya, Xuan Yu, mengangguk penuh semangat, menunjukkan bahwa memang demikianlah masalahnya. Xia Yingyue melirik kedua saudari itu. Saya sudah lama mendengar bahwa keluarga salju semurni es dan semurni batu giok, seperti peri di salju. Melihat mereka hari ini, mereka benar-benar memenuhi reputasi mereka. Dia berbalik dan mengirimkan suaranya ke Su Yuqing. Hati-hati dengan kedua saudara perempuan ini. Su Yuqing tercengang. Hati-hati dengan apa? Xia Yingyue dengan marah berkata. Sahabat Dao kecilmu masih muda dan penuh semangat. Kedua saudara perempuan ini juga cantik surgawi dengan temperamen yang berbeda. Selain itu, mereka tampaknya sangat memuja rekan Dao kecilmu.
Menurutmu apa yang harus kita waspadai? Su Yuking tidak tahu harus tertawa atau menangis. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Tapi sekali lagi, dia tidak menanyakan apapun pada Lu Ye tentang masalah antara pria dan wanita. Dia hanya bisa merasakan bahwa Lu Ye tidaklah sederhana dalam masalah ini. Dia jelas bukan orang yang ramah lingkungan. Dia merasa tidak perlu waspada terhadap Xiang Yin dan Xiang Yu karena mereka adalah hamba darah Lu Ye. Jika Lu Ye benar-benar memikirkan mereka, kedua saudara perempuan itu sudah lama kehilangan keperawanan mereka. Namun kenyataannya, Su Yuking sekilas tahu bahwa kedua saudari itu masih murni seperti es dan semurni batu giok. Pada akhirnya, Sansein Realem ras darah selamat. Ketika cahaya keemasan yang menyelimutinya perlahan menghilang dan menampakkan sosoknya, dia terbaring di tanah seperti ikan mati, bersimbah keringat. Alasan kenapa performanya sangat lemah adalah karena kekuatannya masih tersegel. Lu Ye berdiri tidak jauh darinya dan mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan menoleh ke Xia Yingyue. Kakak senior Xia, bunuh dia. Dia telah membuang setetes darah yang telah dia bentuk dengan susah payah. Tapi itu bukanlah kerugian total. Setidaknya Lu Ye belajar satu hal. Bahkan jika dia membiarkan ras darah Sansein Realem memurnikan darahnya, dia tetap tidak akan bisa mengendalikannya sepenuhnya. Itu bukanlah keadaan yang sepenuhnya tidak dapat dikendalikan. Faktanya, jika Lu Ye memerintahkannya untuk menyelesaikan tugas biasa, tidak akan ada masalah. Tapi Lu Ye bisa merasakan bahwa penyerahan Sansein Realem dari ras darah kepadanya belum lengkap. Dari waktu ke waktu, pikiran-pikiran memberontak akan muncul di lubuk hatinya. Ini benar-benar berbeda dari para Blood Servant yang telah dia taklukkan sebelumnya. Para Blood Servant yang telah dia taklukkan sebelumnya, apakah itu Xiang Yin, Xiang Yu, atau Ma Shangxi, mereka benar-benar patuh padanya dan tidak memiliki pemikiran untuk melawan. Mereka benar-benar menganggapnya sebagai langit dan bumi, dewa dunia yang sejati. Tapi Sansein Realem ras darah tidak seperti itu. Tidak diragukan lagi ini adalah akibat dari perbedaan kekuatan di antara mereka. Tingkat kultivasi Sansein Realem jauh lebih tinggi daripada miliknya, jadi meskipun dia memurnikan darahnya, dia masih memiliki beberapa pemikiran yang tidak seharusnya dia miliki. Tentu saja, Lu Ye tidak berani mempertahankan hamba darah seperti itu. Pada saat kritis, hal ini bisa berakibat fatal. Begitu dia mengatakan ini, ras darah Sansein Realem, yang sangat lemah hingga hampir pingsan, menjadi semakin memberontak. Dia bahkan memandang Lu Ye dengan sedikit kebencian. Meski dengan cepat digantikan dengan mengemis, hal itu tidak bisa menggerakkan Lu Ye sama sekali. Xia Yingyue juga seorang wanita yang tegas. Dia maju selangkah dan menamparkan kepala Blood Race Sansein Realem. Seluruh kepalanya hancur berkeping-keping. Mayat tanpa kepala itu terjatuh lemas ke tanah, darah mengucur. Xiang Yin dan Xiang Yu dengan cepat melangkah maju. Salah satu dari mereka dengan terampil mengeluarkan kristal darah berkilau dari tubuh Blood Race Sansein Realem dan menyimpannya seperti harta karun. Yang lain mengarahkan darahnya, mengeluarkan setetes darah suci dan menyerahkannya kepada Lu Ye untuk ditangani. Dalam pertempuran ini, 3 ras darah Sansein Realem telah gugur. Jademun bahkan lebih sulit untuk dihitung. Bisa dikatakan mereka mengalami kerugian yang sangat besar. 1828. Gunung Fangchun Selatan, Puncak Pengyu. Ini adalah puncak spiritual di mana Jade Clarity Tower berada. Saat ini, 3 divisi berkumpul. Invasi para ras darah bisa dianggap gagal total. Dari 7 Sansein Realem yang datang, 3 diantaranya tewas dalam pertempuran, dan sisanya mengalami kerugian besar. Setelah pertempuran, Chen Xuanhai secara pribadi melompat keluar dari alam luar untuk menyelidiki situasinya. Dia menemukan bahwa tidak ada jejak ras darah di sekitarnya. Jelas sekali bahwa pertempuran sebelumnya telah membuat para ras darah merasa tidak nyaman, sehingga mereka pergi jauh setelah melarikan diri dari Gunung Fangchun. Saat ini, wilayah selatan masih melakukan perjalanan melalui langit berbintang di bawah bimbingan inti. Meskipun masih dalam galaksi kepunahan berdarah, seharusnya tidak ada hambatan lebih lanjut jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Untuk berjaga-jaga, para kultivator dari timur dan barat yang datang untuk memberikan dukungan tidak buru-buru kembali. Sebaliknya, mereka memilih untuk tinggal di selatan dan menunggu selatan melewati galaksi kepunahan berdarah sebelum kembali. Dari 8 Sansein, hanya Lu Ye yang merupakan Jademun. Dia sangat menarik perhatian, tapi tidak ada yang berani meremehkannya. Lu Ye berkontribusi paling besar dalam pertempuran ini. Kematian ketiga Blood Race Sansein Realem secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan dia. Terlebih lagi, jika dia tidak menyegel dunia ini, siapa yang tahu berapa banyak ras darah yang akan melarikan diri ketika mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia pasti tidak akan membiarkan pihak lain membayar harga yang mahal. Awalnya, Sansein Realem dari ras Miniman dengan enggan menerima kenyataan bahwa Gunung Fangchun memiliki tuan lain. Namun, dia masih merasa sedikit tidak nyaman di hatinya.
Bahkan jika Lu Ye adalah rekan Dao Suyuking, bahkan jika dia adalah penerus silsilah pohon Dao. Namun, pertempuran ini telah membuat mereka sangat menyadari betapa nyamannya memiliki master suatu domain. Dapat dikatakan bahwa selama Lu Ye tetap berada di selatan, tidak peduli seberapa kuat musuhnya, mereka tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Saat mereka berbincang, suku selatan dan barat semuanya berbicara baik tentang Lu Ye. Lu Ye menjawab dengan sopan. Dari segi usia, dia adalah yang termuda. Dalam hal kultivasi, dia adalah yang terendah. Meskipun dia berhasil menyempurnakan inti Gunung Fangchun secara kebetulan dan secara nama menjadi penguasa Gunung Fangchun, dia tahu di dalam hatinya bahwa penguasa sejati Gunung Fangchun akan selalu menjadi ras manusia kecil. Di masa depan, Gunung Fangchun akan menjadi pendukung 9 prefektur. Tentu saja, mereka akan mengambil kesempatan ini untuk membangun hubungan baik. Selama pertukaran, seseorang bertanya tentang dunia inti. Lu Ye tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semuanya kepada mereka. Kelompok Sansein Realm mendengarkan dengan penuh minat. Cimat suara itu tiba-tiba bergetar. Lu Ye berhenti bicara dan mengeluarkannya untuk memeriksanya. Dia mengerutkan kening dan berdiri. Kakak-kakak, aku permisi dulu. Ada beberapa hal yang perlu aku tangani. Apa itu? Xia Yingyue bertanya dengan santai. Lu Ye menjelaskan. Kedua prajurit darahku menangkap Jade Moon dari ras darah. Sebelum datang ke sini, aku memberinya setetes harta karun darahku untuk disaring, berharap mendapat informasi tentang galaksi berdarah darinya, untuk berjaga-jaga. Sekarang, dia bilang dia punya informasi yang sangat penting untuk disampaikan kepadaku. Sepertinya itu ada hubungannya dengan galaksi berdarah. Yu Qinglou berkata, karena itu masalahnya, biarkan dia datang dan berbicara. Bagaimana menurutmu, saudara muda? Baiklah. Lu Ye mengangguk dan segera mengeluarkan saung talisman untuk membalas Xiang Yin. Beberapa saat kemudian, saudara perempuan Xiang Yin membawa ras darah, Jade Moon, ke aula utama. Di bawah tatapan orang banyak, saudara perempuan Xiang Yin masih baik-baik saja. Bagaimanapun, mereka telah melakukan pelayanan yang baik sebelumnya. Namun, ras darah itu, Jade Moon, tampaknya berada di bawah banyak tekanan. Posisinya berubah terlalu cepat. Beberapa saat yang lalu, dia terlibat dalam pertarungan sengit dengan ras kurcaci, tapi sekarang, karena dia telah menjadi prajurit darah Lu Ye, dia berdiri di sisi yang sama. Ini agak sulit baginya untuk beradaptasi, tetapi karena dia telah menyempurnakan darah suci, ada beberapa hal yang ingin dia katakan. Dia juga tahu betapa ras dwarf sangat membenci ras darah, jadi tentu saja dia merasa tidak nyaman. Siapa namamu? Lu Ye melihat prajurit darah barunya dan bertanya. Melapor kepada ketua tertinggi, nama orang ini adalah Ding Beifeng, jawab prajurit darah dengan hormat. Apa yang ingin Anda katakan? Ding Beifeng menenangkan dirinya dan berkata, Yang mulia, setelah kalah dalam pertempuran ini, alam darah absolut pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Para Yang Mulia Sansein sangat menginginkan Gunung Fangchun. Ini adalah kesempatan langka, jadi mereka bertekad untuk merebutnya. Jika itu adalah harta karun biasa, ras darah mungkin tidak memiliki niat lain setelah menderita kerugian sebesar itu, tapi ini adalah Gunung Fangchun. Ketamakan dan keinginan akan harta ini terukir di kedalaman jiwa ras darah. Itu adalah keserakahan yang diwarisi dari leluhur darah mereka, jadi tidak peduli seberapa besar kerugiannya, tidak ada anggota ras darah yang akan menyerah. Berapa banyak Sansein Realm yang ada di alam darah absolut? Lu Ye bertanya. Meskipun ras darah telah mengirimkan 7 Sein sinar matahari sebelumnya, Lu Ye memperkirakan bahwa itu bukanlah kekuatan penuh dari ras darah. Pasti akan ada beberapa Sansein yang tersisa untuk menjaga dunia ini. 9. Jawab Ding Beifeng. Wu Ji dengan dingin mendengus. Hampir setengah dari 7 Sansein yang datang lebih dulu terbunuh. Sekarang kamu hanya memiliki 6 Sansein yang tersisa. Apa yang dapat kamu lakukan? Kuncinya adalah Lu Ye ada di sini. Dengan identitasnya sebagai penguasa Gunung Fangchun dan Yang Mulia yang berkuasa, jika pertempuran lain terjadi, wilayah selatan tidak akan pasif seperti sebelumnya. Jika ras darah berani menyerang, mereka tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Terlebih lagi, ras manusia kecil memiliki 8 Sansein Realm. Dalam hal kekuatan tempur tertinggi, ras manusia kecil tidak dirugikan. Itu tidak sama. Kita meremehkan musuh sebelumnya. Setelah kekalahan ini, wilayah kita pasti akan menggunakan artefak leluhur mereka. Artefak leluhur. Lu Ye mengangkat alisnya. Artefak leluhur apa? Kekuatan apa yang dimiliki artefak leluhur ini? Petik 2. Ding Beifeng menggelengkan kepalanya. Hanya Sein sinar matahari yang dapat melakukan kontak dengan artefak leluhur. Saya hanya mendengarnya tetapi belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya tidak tahu seberapa kuat artefak leluhur itu. Namun, ada legenda di wilayah kita. Dikatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, beberapa alam kuat bergabung untuk menyerang wilayah kami. Pada saat itu, lebih dari 20 Sansein dikirim.
Meski begitu, ketika Sansein dari wilayah kami mengeluarkan artefak leluhur, mereka masih melarikan diri dengan kekalahan. Lu Ye mengerutkan kening saat dia mendengarkan. Jika dia tidak salah, artefak leluhur seharusnya adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh leluhur darah. Sulit untuk mengatakan betapa kuatnya benda ini. Jika legenda yang dibicarakan Ding Beifeng benar, maka artefak leluhur ini tidak boleh diremehkan. Lagi pula, lebih dari 20 Sansein dari beberapa dunia telah gagal mengalahkan artefak leluhur. Setiap dunia mempunyai legenda masing-masing. Legenda adalah legenda karena merupakan cerita berlebihan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Itu mungkin tidak benar, kata Wang Xiong dari barat. Para Sansein mengangguk. Tentu saja, mereka memahami logika ini. Ini mungkin bukan hanya legenda. Sebuah suara tua terdengar. Semua orang dengan cepat melihat ke arah Yu Qinglou. Yang terakhir berkata, orang tua ini juga telah mendengar hal ini. Semua orang tercengang. Yu Qinglou berkata perlahan, apakah kamu tidak penasaran? Ras darah sangat terkenal dan memiliki musuh di mana-mana di alam semesta. Apakah tidak ada orang yang ingin menyingkirkan ras darah untuk selamanya? Berbeda dengan insektoid, blood race tidak begitu mobile. Beberapa ranah dasar ras darah dapat dilacak. Ambil contoh dunia kepunahan darah. Itu ada di galaksi kepunahan darah. Jika orang-orang bekerja sama, tidak bisakah mereka menghancurkannya? Petik 2. Lu Ye mau tidak mau berpikir keras. Sebenarnya, dia sudah memikirkan hal ini sebelumnya. Ras serangga tidak dapat dimusnahkan. Mau bagaimana lagi? Tidak ada yang tahu berapa banyak sarang serangga yang mengambang di alam semesta dan berapa banyak ras serangga yang bersembunyi di berbagai alam, menunggu untuk bangkit. Namun, ras darah berbeda. Seseorang dapat mengetahui di mana fondasi mereka berada hanya dengan sedikit penyelidikan. Ada banyak ras dan dunia yang membenci ras darah. Bagaimana mereka bisa terus ada? Ketika Lu Ye mempertimbangkan hal ini sebelumnya, dia hanya berpikir bahwa akan sulit untuk membentuk aliansi dan harga yang harus dibayar untuk sebuah ekspedisi terlalu tinggi. Itu sebabnya tidak ada yang melakukannya. Tapi sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Seseorang pernah melakukannya sebelumnya, dan sepertinya itu terjadi lebih dari sekali. Namun, tanpa kecuali, semuanya gagal. Di antara mereka, ada bayangan artefak leluhur. Namun, kejadiannya sudah lama sekali sehingga lelaki tua ini hanya mendengarnya secara kebetulan. Saya tidak tahu secara spesifik. Petik 2. Lu Ye tiba-tiba menyesal karena Xia Yingyue membunuh Sansein Realem ras darah. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan mendapatkan informasi darinya sebelum membunuhnya. Namun, penyerahan Sansein ras darah kepadanya belum lengkap, jadi mungkin tidak banyak keuntungan yang didapat dari mendapatkan informasi darinya. Artefak leluhur adalah rahasia terbesar ras darah. Kemungkinan besar dia tidak akan menyebutkannya. Sebenarnya, tidak perlu terlalu khawatir tentang hal ini. Jika Sansein ras darah berani menyerang dengan artefak leluhur, kita tinggal menyerangnya langsung. Artefak leluhur mungkin luar biasa, tetapi Gunung Fangchun juga merupakan harta karun. Itu tidak kalah dengan itu. Chen Xuanhai berkata dengan suara rendah. Sansein lain mengangguk. Namun, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Zhang Kun menoleh ke arah Yu Qinglou. Kakak senior Yu, apakah kamu sudah menghitung jalur Gunung Fangchun? Apakah kamu menghindari dunia darah absolut? Yu Qinglou berkata, kami menghitung kapan kami memasuki galaksi darah absolut. Menurut tanda pada peta bintang, jalur Gunung Fangchun tidak boleh terlalu dekat dengan dunia darah absolut. Seharusnya jaraknya lebih dari 10 hari lagi dari dunia darah absolut. Zhang Kun mengangguk. Kalau begitu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita hanya perlu menjaga markas dan membunuh musuh jika mereka datang. Setelah markas dengan aman memasuki galaksi darah absolut, semuanya akan baik-baik saja. Ras darah tertarik pada Gunung Fangchun, namun suku Miniman tidak tertarik pada dunia darah absolut. Galaksi darah absolut hanyalah bagian dari perjalanan panjang. Jika ras darah tidak menemukan kekhasan Gunung Fangchun dan datang untuk menyelidiki, mengungkap keberadaan Gunung Fangchun, pertempuran sebelumnya tidak akan terjadi. Seluruh Gunung Fangchun diam-diam akan melewati galaksi darah absolut dan pergi. Pertarungan sebelumnya telah menyebabkan Blood Race menderita kerugian besar. Oleh karena itu, meskipun ras darah benar-benar memiliki artefak leluhur, suku Miniman bisa tenang selama mereka bersembunyi di galaksi darah absolut. Setelah pertemuan berakhir, semua orang bubar. Lu Ye dan 2 Sansein Realem dari timur diatur untuk tinggal di puncak Pengyu. Setelah pertempuran, mereka masing-masing pulih. Beberapa hari berlalu dengan damai. Hingga suara keras tiba-tiba bergema melalui galaksi darah absolut dan seluruh dunia mulai bergetar. Lu Ye, yang sedang memadatkan darah harta karunnya sendiri, terkejut dan dengan cepat menyebarkan Divine Sense untuk merasakan lingkungan sekitar. Saat berikutnya, aura kuat muncul. Tidak diragukan lagi mereka adalah Sansein Realem dari suku Miniman. Mereka terbang dari posisi berbeda, dan seperti Lu Ye, menyebarkan Divine Sense mereka untuk menyelidikinya.
Wajah Lu Ye tenggelam. Berbeda dengan penyelidikan Sunshine Realm, sebagai master asal, dia dapat dengan jelas merasakan beberapa perubahan dalam galaksi darah absolut. Awalnya, Gunung Fangchun bagian selatan dengan cepat bergerak melalui langit berbintang, tetapi pada saat ini, Lu Ye merasa bahwa seluruh dunia sepertinya menghadapi perlawanan yang aneh. Di bawah perlawanan ini, Gunung Fangchun di selatan dengan cepat melambat. Karena kemunculan perlawanan yang tiba-tiba inilah yang menyebabkan Gunung Fangchun bergetar. 1829. Di Gunung Fangchun Selatan, terjadi perubahan mendadak. Sunshine Realm dan yang lainnya semuanya menyelidiki, dan Lu Ye adalah orang pertama yang merasakannya. Yang membuatnya merasa aneh adalah dia dengan jelas merasakan bahwa pada saat ini, Gunung Fangchun di selatan sepertinya menghadapi perlawanan yang kuat. Karena intinya, kecepatannya di langit berbintang berkurang dengan cepat di bawah pengaruh hambatan ini, tapi dari mana datangnya hambatan ini? Pikirannya melayang keluar, dan visi besarnya mengintip keluar wilayah kekuasaan. Ini adalah kemudahan yang hanya dimiliki oleh Master Domain. Jika tidak, bahkan seseorang seperti Chen Xuanhai harus melompat keluar untuk menyelidiki situasi di luar domain. Segera, pikiran Lu Ye tertarik dengan pemandangan di depannya. Di depan markas Gunung Fangchun, ada sebuah gunung besar. Gunung ini aneh, dengan total 6 puncak roh dengan ketinggian berbeda. Yang di tengah adalah yang tertinggi. Di atas 6 puncak roh yang agung, ada cahaya berdarah samar, merembes keluar warna merah gelap. Jika dilihat lebih dekat, gunung dengan 6 puncak roh itu seperti tangan raksasa yang mengangkat langit menuju Gunung Fangchun. 6 puncak roh yang menjulang ke langit adalah 6 jari tangan raksasa. Di balik gunung yang menjulang tinggi yang tampak seperti tangan raksasa, terdapat sebidang tanah yang agak melengkung, kira-kira berbentuk bulan sabit. Aura yang kuat datang dari domain dengan deras. Lu Ye langsung mengerti apa ini. Salah satu domain dasar dari ras darah, domain kepunahan darah. Domain ini terbentuk dari bagian tubuh leluhur darah setelah kematiannya. Domain penyempurnaan darah adalah batang tubuh tanpa anggota badan dan kepala, sedangkan domain kepunahan darah adalah sebuah lengan, itulah sebabnya bentuknya sangat aneh. Tapi, situasinya agak aneh. Lu Ye menyampaikan kepada Yu Qinglou. Kakak senior, apakah kamu yakin domain kepunahan darah tidak berada di jalur markas? Dalam pertemuan beberapa hari lalu, Chen Xuanhai sempat menyinggung masalah ini. Pada saat itu, jawaban yang diberikan oleh Yu Qinglou adalah menurut perhitungan mereka, rute markas Gunung Fangchun akan berjarak lebih dari 10 hari dari domain kepunahan darah. Ini jelas tidak sesuai dengan apa yang dilihat Lu Ye saat ini. Yu Qinglou dengan cepat menjawab, memastikan bahwa perhitungan sebelumnya benar. Lu Ye menenangkan diri dan berkata, kakak senior, domain kepunahan darah berada di depan markas Gunung Fangchun, menghalangi jalur markas. Perubahan di markas terkait dengan domain ini. Bagaimana? Yu Qinglou terkejut, lalu berkata, orang tua ini akan pergi melihatnya. Saat dia berbicara, dia melompat. Lu Ye memperingatkan, saudara bela diri senior, berhati-hatilah. Meskipun dia tidak merasakan banyak ancaman dari dunia kepunahan darah untuk saat ini, dan dia bahkan tidak melihat sosok para kultivator ras darah, situasinya aneh, dan dia masih harus bersiap. Yu Qinglou dengan cepat melompat keluar dari wilayah terikat untuk menyelidiki situasinya. Ketika dia melihat situasi di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah beberapa saat, dia kembali dan menceritakan kepada Sunshine Realm apa yang telah dilihatnya. Sunshine Realm terkejut. Dalam pemikiran telepati, Sunshine Realm dan yang lainnya sedang berkomunikasi. Yu Qinglou berkata, perhitungan kita tidak mungkin salah, tapi sekarang dunia absolut darah menghalangi jalan kita, dan seluruh dunia absolut darah dipenuhi dengan kekuatan tolak yang aneh, menghalangi kemajuan kita. Chen Xuanhai berkata, jika hal yang mustahil terjadi, maka hanya ada satu penjelasan. Wang Xiong melanjutkan, dunia absolut darah telah bergeser dari posisi aslinya ke sini. Ini juga yang dipikirkan Sunshine Realm yang lain. Kalau tidak ada cara untuk menjelaskan situasi saat ini. Namun, seberapa sulitkah menggeser domain yang dibatasi? Bahkan jika dunia absolut darah benar-benar memiliki penguasa, tidak akan mudah untuk melakukan hal seperti itu, apalagi dalam waktu sesingkat itu. Dunia absolut darah kemungkinan besar tidak memiliki penguasa. Untuk melahirkan seorang penguasa, wilayah yang dibatasi harus terlebih dahulu memiliki kesadaran asal. Dunia absolut darah adalah bagian dari tubuh nenek moyang darah. Jika ia benar-benar memiliki kesadaran asal, itu akan menjadi sisa dari kesadaran nenek moyang darah. Sama seperti di dunia batin, setetes darah harta karun telah melahirkan sebuah kesadaran, itu bisa dianggap sebagai perpanjangan dari kesadaran nenek moyang darah. Karena tidak ada penguasa dari domain yang dibatasi, tetapi domain yang dibatasi masih bergeser dengan selisih yang besar, hal ini tidak bisa tidak mengingatkan Sunshine Realm tentang apa yang mereka dengar beberapa hari yang lalu. Kekuatan artefak leluhur. Seseorang menebak, selain artefak leluhur yang misterius,
Tidak ada yang bisa memikirkan bagaimana ras darah bisa melakukan hal seperti itu. Lu Ye juga memikirkan hal ini, dan segera bertanya kepada Ding Beifeng. Apakah dunia absolut darah pernah bergeser? Apakah artefak leluhur mempunyai kekuatan untuk menggeser dunia absolut darah? Petik 2. Ding Beifeng menjawab dengan hampa. Saya tidak tahu. Lu Ye tahu bahwa dia tidak bisa mengandalkannya. Orang ini bahkan tidak tahu apa itu artefak leluhur, jadi bagaimana dia bisa mengetahui hal lain? Menurutnya, hanya Sansein Realm dan Sage Suci yang berhak melakukan kontak dengan artefak leluhur. Lu Ye bahkan curiga tidak semua anggota Blood Race bisa melakukan kontak dengannya. Kemungkinan besar artefak leluhur berada di tangan anggota ras darah terkuat di dunia absolut darah. Saudara muda Lu, kemajuan divisi ini terhambat. Apakah Anda punya ide bagus? Xia Yingyue bertanya melalui transmisi suara. Bahkan seseorang sekuat Sansein Realm pun tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Hanya penguasa wilayah terbatas, Lu Ye, yang mungkin bisa melakukan sesuatu. Lu Ye merenung sejenak, lalu berkata, saya bisa menggunakan kekuatan domain yang dibatasi untuk melawan. Jika kita bisa menghancurkan penghalang tersebut, jalan di depan akan mulus. Kekuatan artefak leluhur tidak diketahui. Baik Lu Ye maupun Sansein Realm tidak ingin perpecahan itu diblokir di bagian langit berbintang ini. Untuk saat ini, ras darah tampaknya tidak melakukan apapun, tetapi jika mereka benar-benar meninggalkan divisi tersebut, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa konsekuensinya. Jadi, yang terbaik adalah meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Kalau begitu, ayo kita mencobanya. Yu Qinglou berkata dengan suara rendah. Lu Ye mengangguk dan segera membenamkan dirinya dalam memobilisasi sumber daya domain terikat untuk melawan kekuatan aneh yang datang dari dunia absolut darah. Efeknya sangat jelas terlihat. Kecepatan divisi, yang secara bertahap melambat, meningkat lagi. Namun saat-saat indah tidak berlangsung lama. Seolah merasakan perubahan dalam divisi tersebut, kekuatan aneh yang datang dari dunia absolut darah tiba-tiba menjadi lebih kuat. Hal ini menyebabkan kecepatan divisi tersebut turun lagi, bahkan ada tanda-tanda akan berhenti. Lu Ye hanya dapat meningkatkan mobilisasi kekuatan domain terikat. Tarik-menarik dan perjuangan ini berlanjut untuk sementara waktu. Ketika dua wilayah yang terikat mendekati jarak tertentu, Lu Ye tiba-tiba menemukan bahwa seluruh dunia absolut darah sebenarnya sedang mundur. Tampaknya menjaga jarak dari Gunung Fangchun divisi tersebut sambil mencegah divisi tersebut bergerak maju. Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saudara-saudara senior, situasinya tidak baik. Perlawanan semacam ini benar-benar menghabiskan sumber daya domain terikat kita. Selain itu, pihak lain juga dapat memobilisasi kekuatan domain terikat. Dalam proses melawan dunia absolut darah, Lu Ye telah melihat inti dari kekuatan aneh itu. Itu adalah sumber daya domain yang dibatasi. Ini telah menjadi pertarungan sumber daya dua grid domain yang dibatasi. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertempuran penghancuran diri. Jika mereka tidak bisa sepenuhnya menyingkirkan dunia absolut darah, maka pertarungan seperti ini akan terus berlanjut. Cepat atau lambat, seluruh sumber daya Gunung Fangchun akan habis. Tentu saja, dunia absolut darah juga tidak akan berakhir baik. Tapi hasil seperti ini sama sekali tidak bisa diterima oleh ras Xiaoman. Suara Yu Qinglou terdengar. Jika mereka ingin berhenti, biarkan saja. Adik muda, biarkan perpecahan berhenti. Lu Ye menyerah dalam memobilisasi kekuatan domain terbatas. Saat berikutnya, seluruh Gunung Fangchun Selatan berguncang hebat dan tiba-tiba berhenti di langit berbintang. Dunia absolut darah, yang terus-menerus mundur, merasakan hal ini dan perlahan berhenti. Saudara muda Lu, kamu mengambil alih divisi ini dan bertindak sesuai dengan situasi. Saudara muda dan saudari muda lainnya, ikuti orang tua ini untuk melawan musuh. Yu Qinglou memerintahkan dan memimpin untuk terbang. Karena mereka tidak dapat bersaing berdasarkan sumber daya domain yang dibatasi, maka mereka akan langsung menentukan pemenang dari tingkat kultivator. Ras Xiaoman memiliki 8 sinar matahari, sedangkan ras darah hanya memiliki 6. Dari segi jumlah, ras Xiaoman memiliki lebih banyak. Dan tidak peduli apa artefak leluhurnya, pasti ada sinar matahari dari ras darah yang mengaktifkannya. Dengan kata lain, jika mereka keluar sekarang, mereka pasti mendapat keuntungan. Jika mereka dapat menahan sinar matahari dari ras darah dan mencegah mereka mengaktifkan artefak leluhur, pihak Lu Ye dapat menemukan kesempatan untuk menerobos segel dunia absolut darah dan langsung pergi. Ini adalah rencana Yu Qinglou. Dalam sekejap mata, 8 sinar matahari meninggalkan wilayah yang dibatasi dan berubah menjadi 8 aliran cahaya, dengan cepat mendekati dunia absolut darah. Yu Qinglou mengirimkan suaranya kemana-mana. Jangan memasuki domain yang dibatasi, serang saja di luar. Terlepas dari apakah ada Realm Master di sisi lain, mereka masih bisa memobilisasi kekuatan domain terbatas. Jadi, memasuki wilayah yang dibatasi secara terburu-buru adalah pendekatan bunuh diri. Sama seperti ketika ras darah menyerbu Gunung Fangchun,
setelah wilayah yang dibatasi disegel, mereka akan dipukuli. Hanya menyerang dari luar dan menciptakan kekacauan yang dapat menciptakan peluang bagi pihak Luye. Sinar matahari menerima perintah, dan mereka semua mengaktifkan kekuatan sihir mereka, siap menyerang. Tetapi pada saat ini, cahaya berdarah yang menempel di tangan raksasa itu tiba-tiba menjadi sangat terang. 8 sinar matahari dari klan hominin semuanya merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka pada saat yang sama, dan perasaan bahaya yang ekstrim masih melekat di hati mereka. Hati-hati, teriak Chen Xuanhai. Tanpa pikir panjang, dia segera mengeluarkan jimat merah pertahanan. Bukan hanya dia, tapi Yu Qinglou juga mengeluarkan jimat merah pertahanan di saat yang bersamaan. Yang lain mengaktifkan metode mereka sendiri untuk melindungi diri mereka sendiri. Saat berikutnya, suara keras terdengar dari lubuk hati mereka. Di bawah pandangan semua orang, tangan raksasa itu bergetar hebat. Kemudian, cahaya berdarah terang dipantulkan dari tangan raksasa itu, berubah menjadi cetakan telapak tangan berdarah yang sangat besar yang bisa menutupi langit, dan mendorong ke arah 8 sinar matahari klan hominin. Adegan ini sangat mengejutkan. Seolah-olah seorang raksasa telah menamparkan 8 sinar matahari klan hominin. Di bawah telapak tangan ini, 8 sinar matahari klan hominin berukuran sekecil semut. Raungan marah terdengar, dan sinar matahari mencoba yang terbaik untuk melawan. 2 jimat merah pertahanan adalah yang pertama dipatahkan, dan kemudian 8 angka itu seperti 8 layang-layang. Saat mereka terkena bekas telapak tangan berdarah, mereka terlempar tinggi ke udara, semuanya berlumuran darah. Pergi. Wajah Yu Qinglou pucat, dan dia berteriak. Kedelapan sosok itu kembali secepat mereka pergi. Di markas besar Gunung Fangchun, Lu Ye, yang menyaksikan pemandangan ini dari jauh, terkejut. Dia akhirnya tahu mengapa bertahun-tahun yang lalu, ketika beberapa dunia besar bergabung dan mengirimkan lebih dari 20 sinar matahari, mereka masih tidak bisa menghancurkan dunia darah absolut. Dengan serangan yang begitu mengerikan, belum lagi 20 Sansein, bahkan 50 Sansein pun tidak bisa melakukannya. Ras darah dapat menggunakan kekuatan artefak leluhur untuk menggerakkan dunia darah absolut, dan bahkan menggunakan kekuatan artefak leluhur sebagai sumber kekuatan dunia darah absolut untuk melancarkan serangan yang begitu mengerikan. Selama artefak leluhur tidak hilang, dunia darah absolut tidak akan pernah dihancurkan. Sebaliknya, apa yang bisa dia lakukan sebagai penguasa alam sangat terbatas. Itu terbatas di dalam realem, dan tidak mungkin dia bisa menyebarkan fondasi realem di luar realem. 1830. Ketika Yu Qinglou dan yang lainnya kembali, mereka semua terluka. Untungnya, luka mereka tidak serius. Untungnya, mereka telah mengeluarkan 2 jimat merah pertahanan ketika mereka melihat situasinya buruk. Jika tidak, bahkan jika mereka berdelapan bergabung, mereka tidak akan bisa menghindari cedera serius dalam menghadapi serangan mengerikan itu. Konfrontasi ini membuat suku manusia kecil menyadari sepenuhnya kekuatan dunia absolut darah. Pada pertempuran sebelumnya, dunia absolut darah mengalami kerugian besar, bahkan 3 Sansein realem tewas. Hal ini pasti memunculkan gagasan bahwa dunia absolut darah tidak sesederhana itu. Tapi sekarang mereka tahu bahwa dunia yang bisa bertahan di bawah kebencian banyak ras tidaklah sesederhana kelihatannya. Untuk meruntuhkan Gunung Hartins, dunia absolut darah bisa dikatakan telah melakukan yang terbaik. Situasi saat ini agak canggung bagi suku manusia kecil. Markas besar Gunung Hartins terpaksa berhenti di sini. Meskipun ada banyak Sansein realem yang berkumpul di sini, mereka tidak dapat mencapai dunia absolut darah. Bahkan mendekat pun berbahaya. Bagaimana mereka bisa lolos? Selain itu, Lu Ye samar-samar merasa bahwa metode dunia absolut darah tidak terbatas pada hal ini. Tujuan mereka adalah menghancurkan Gunung Hartins di selatan. Memaksa Gunung Hartins berhenti saja tidak ada artinya, jadi harus ada rencana cadangan. Rencana cadangan ras darah datang dengan cepat. Kurang dari 1 jam setelah Yu Qinglou dan Sansein realem lainnya kembali ke Gunung Hartins, Lu Ye, yang telah mengamati situasi di luar, menemukan perubahan di dunia absolut darah. Di tangan raksasa itu, warna darah yang kaya mekar, dan kemudian tangan raksasa ilusi perlahan terbentuk. Tangan raksasa itu tampak hidup dan hidup, seperti bentuk 6 gunung. Ia memiliki 6 jari, dan kuku di ujung jarinya tajam dan ramping, seperti 6 bilah tajam. Tangan raksasa ilusi ini terulur dari dunia absolut darah dan meraih Gunung Hartins di selatan. Segera setelah itu, seluruh Gunung Hartins berada di telapak tangannya. Lu Ye segera merasakan kekuatan aneh menyerang dari luar dunia. Dia segera mengerahkan fondasi dunia untuk melawan. Pada saat ini, dia akhirnya memahami maksud dari dunia kepunahan darah. Pihak lain ingin menggunakan metode ini untuk menguras fondasi Gunung Fangchun. Setelah fondasi Gunung Fangchun habis sampai batas tertentu, kekuatan ras darah akan mampu menyerang dunia dan mempengaruhi semua manusia yang tinggal di sini. Jika Gunung Hartins kehilangan fondasinya, maka perannya sebagai penguasa dunia akan menjadi sangat terbatas. Pada saat itu, senjata leluhur dunia absolut darah akan sangat sulit dilawan di selatan.
Menyadari hal ini, Lu Ye buru-buru menyampaikan informasi tersebut kepada Sunshine Realm yang lain, memikirkan tindakan balasan. Dalam situasi saat ini, Gunung Fangchun Selatan tidak dapat melarikan diri karena dunia absolut darah juga dapat bergerak. Itu seperti plester kulit anjing yang menjaga jarak tertentu dari sisi selatan. Tidak ada cara untuk melarikan diri, dan tidak ada cara untuk menyerang. Hasil dari 8 Sunshine Realm sebelumnya sudah terlihat jelas. Kekuatan artefak leluhur para ras darah benar-benar menakutkan. Lu Ye hanya bisa terus mengerahkan sumber daya alam untuk melawan invasi ras darah. Hal ini tidak akan menjadi masalah dalam jangka pendek, namun solusi sementara seperti ini ditakdirkan tidak akan bertahan lama. Beberapa hari kemudian, Sunshine Realm masih kebingungan. Dulu mereka bisa memikirkan solusi meskipun menghadapi situasi sulit, namun kali ini, mereka benar-benar tidak bisa memikirkan solusi yang baik. Dia tidak bisa menghindarinya, dan dia juga tidak bisa melawannya. Benar-benar mengkhawatirkan. Lu Ye datang ke kamar tidur Su Yuqing dan menceritakan beberapa pemikirannya. Su Yuqing segera menggelengkan kepalanya. Tidak, itu terlalu berbahaya. Lu Ye baru saja mengatakan bahwa dia ingin menyusup ke dunia absolut darah. Bagaimana dia bisa menyetujui hal ini? Sebelumnya, 8 dari mereka telah bekerja sama untuk mempertahankan hidup mereka di bawah serangan mengerikan itu. Meski begitu, mereka masih terluka. Jika Lu Ye, seorang Jademun terkena serangan itu, dia pasti akan mati. Biarkan aku menyelesaikannya. Lu Ye meraih tangannya dan dengan lembut menggosoknya sambil berkata, ketika aku berada di 9 prefektur, aku pernah memasuki dunia absolut darah. Pada saat itu, aku menemukan bahwa aku dapat memobilisasi seluruh dunia absolut darah, tapi itu terlalu sulit, jadi saya tidak mencobanya. Belakangan, saya memikirkannya. Alam pemurnian darah adalah sisa tubuh leluhur darah. Aku memurnikan darah berharga leluhur darah, jadi aku memiliki sebagian dari kekuatannya. Itu sebabnya aku bisa menggunakan kekuatannya untuk menggerakkan sisa tubuhnya. Alam kepunahan darah juga merupakan sisa tubuh leluhur darah. Secara logika, saya harus bisa memindahkannya. Jika itu masalahnya, saya hanya perlu membuat badai di alam pemurnian darah. Tidak peduli apapun penyebaran blood race di sana, itu akan terganggu. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah memikirkan masalah ini dan mengamati situasi di dunia absolut darah. Samar-samar dia bisa merasakan ada hubungan aneh antara dia dan dunia absolut darah, tapi karena jaraknya, hubungan ini sangat lemah. Inilah mengapa dia mendapatkan ide ini. Ras darah saat ini bersembunyi di dunia absolut darah, dan Sunshine Realm pasti mendesak kekuatan artefak leluhur. Hal semacam ini tidak mudah diganggu. Jika Lu Ye membuat badai, itu akan menjadi pukulan fatal bagi ras darah. Bagaimana jika idemu salah? Su Yuqing masih menggelengkan kepalanya. Lu Ye berkata, entah itu benar atau salah, aku hanya perlu mendekat ke dunia absolut darah untuk mengetahuinya. Semakin dekat aku, semakin jelas perasaan itu. Jika aku salah, aku akan segera kembali. Su Yuqing tidak mengatakan apapun. Lu Ye berkata, aku tahu kamu khawatir, tetapi situasi saat ini tidak dapat diselesaikan kecuali dari dalam ras darah. Kekuatan ras darah saat ini sedang merusak dunia kita. Tidak perlu khawatir tentang hal itu dalam jangka pendek, tapi hal itu akan menghabiskan sumber daya dunia kita. Begitu segalanya mencapai titik yang tidak bisa kembali lagi, dunia kita tidak punya pilihan lain selain menyerah pada Gunung Fangchun Selatan. Ras manusia kecil telah menunggu selama bertahun-tahun, dan kini mereka akhirnya berhasil mendapatkan kesempatan untuk menyatukan Gunung Fangchun. Saya tidak berpikir ada orang yang mau menyerah. Tapi, itu terlalu berbahaya. Su Yuqing sangat khawatir. Aku sudah merasa tidak nyaman ketika membiarkanmu mengambil risiko pergi ke mata iblis darah ilusi. Sekarang kamu pergi ke dunia absolut darah, tidak ada alasan bagimu untuk mengambil semua risiko demi ras kita. Lu Ye tersenyum. Saya mungkin manusia, tapi saya juga penguasa Gunung Fangchun. Tidak bisakah saya memimpin masalah ini? Dia dengan lembut menepuk punggung tangannya. Jangan khawatir, aku pandai menyamar sebagai anggota Blood Race. Terlebih lagi, aku tidak akan pergi sendirian. Su Yuqing bingung. Siapa yang kamu bawa? Bei Feng. Lu Ye semakin merasa bahwa adalah keputusan bijak bagi saudara perempuan Siang untuk menangkap Bei Feng hidup-hidup. Kalau tidak, dia harus melalui banyak kesulitan untuk menyelinap ke dunia absolut darah. Juga, aku akan meninggalkan klon di sini. Jika ada gerakan apapun di sisi tubuh utama, klon tersebut akan dapat merasakannya, Lu Ye menambahkan. Klon darah berharga. Su Yuqing bertanya. Lu Ye menggelengkan kepalanya dan memadatkan avatar pohon bakat di depannya. Alasan mengapa dia memadatkan avatar pohon bakat secara alami karena hubungan mereka lebih dekat. Terlebih lagi, setelah tubuh aslinya pergi, dia akan membutuhkan avatar pohon bakat untuk menjaga alam ini dan memobilisasi fondasi alam ini untuk melawan invasi para ras darah. Teknik doppelgangermu sungguh mendalam. Su Yuqing melihat ke tubuh utama dan kemudian ke klonnya.
Jika dia melihatnya pada pandangan pertama, dia benar-benar tidak akan tahu. Tubuh utama mengeluarkan satu set pakaian dan hendak melemparkannya ke klon, tetapi Su Yuqing mengambilnya dan secara pribadi menaruhnya di klon. Berperilakulah sendiri. Su Yuqing menundukkan kepalanya, menepuk tangan besar si kembaran, dan berkata, "Ingat apa yang kamu katakan. Jika semuanya tidak seperti yang kamu katakan, segera kembali. 8 Sansein Realm dari klan kita ada di sini, pasti ada jalan." Mengerti. Tubuh utama mengangguk. "Setelah aku pergi, kamu bisa memberitahu kakak-kakak senior lainnya. Kapan harus bergerak, klon akan memberitahumu." Sesaat kemudian, tubuh utama diam-diam meninggalkan Gunung Fangchun bersama Bei Feng dan menyapu ke kedalaman langit berbintang. Untuk menghindari ketahuan, Tuan dan pelayan tidak pergi ke arah dunia absolut darah. Sebaliknya, mereka pergi ke arah yang jauh dari dunia ini. Baru beberapa hari kemudian Tuan dan pelayan mengambil jalan memutar besar dan bergegas menuju dunia absolut darah. Bei Feng mengendalikan cahaya berdarah dan membungkus dirinya dan Lu Ye. Awalnya, Lu Ye bertanya-tanya apakah dia harus menggunakan spirit rune berwajah 1000 untuk mengubah penampilannya dan menyamar sebagai anggota Blood Race. Dengan cara ini, dia bisa menghindari risiko terekspos. Namun, setelah berbicara dengan Bei Feng, Lu Ye tahu bahwa tidak perlu melalui banyak masalah. Karena ada manusia di dunia absolut darah. Dunia absolut darah bukanlah satu-satunya dunia di seluruh galaksi absolut darah. Ada lusinan dunia lain dengan berbagai ukuran. Dunia-dunia ini memiliki ras berbeda yang tinggal di dalamnya, dan mereka semua berada di bawah ras darah. Mereka bisa menjadi makanan ras darah kapan saja. Di lingkungan sebesar itu, ada juga makhluk dari berbagai ras yang hidup di dunia absolut darah. Tentu saja, ada banyak manusia. Namun, kultivasi menjadi masalah karena ras darah memiliki kontrol ketat terhadap makanan mereka. Pada dasarnya, mereka tidak akan membiarkan kultivasi makanan mereka tumbuh terlalu tinggi. Konstelasi adalah batasnya. Mereka pasti tidak akan melahirkan Jademun. Oleh karena itu, Lu Ye hanya menggunakan spirit rune berwajah 1000 untuk sedikit mengubah penampilannya. Dia juga menggunakan spirit rune Sudo Prestise untuk menyamarkan kekuatannya ke tingkat konstelasi. Jika dia mengikuti Bei Feng seperti ini, bahkan jika anggota ras darah lainnya melihatnya, mereka hanya akan berpikir bahwa dia adalah makanan Bei Feng. Karena mereka telah mengambil jalan memutar yang besar, Tuan dan pelayan mendekati dunia absolut darah dari arah lain. Lu Ye dengan hati-hati merasakannya. Saat dia semakin dekat, dia menjadi semakin yakin bahwa tebakannya benar. Dia memiliki hubungan serupa dengan dunia absolut darah seperti yang dia lakukan dengan dunia pemurnian darah. Dengan kata lain, dia seharusnya mampu memobilisasi dunia absolut darah. Mobilisasi semacam ini tidak dilakukan oleh penguasa dunia. Itu dilakukan karena dia telah menyempurnakan kekuatan leluhur darah dan menggunakannya untuk memobilisasi sisa tubuh leluhur darah. Hal ini mirip dengan bagaimana dunia absolut darah mengandalkan kekuatan artefak leluhur untuk memobilisasi fondasi dunia. Menurut pendapat Lu Ye, dunia absolut darah jauh lebih kecil daripada dunia pemurnian darah. Bagaimanapun, yang satu hanyalah sebuah lengan, sedangkan yang lainnya adalah seluruh batang tubuh. Tentu saja ada perbedaan besar dalam ukurannya. Sulit baginya untuk memobilisasi dunia pemurnian darah, tapi itu tidak berarti dia tidak bisa memobilisasi dunia absolut darah. Segalanya menjadi lebih mudah. Tidak ada liku-liku dalam memasuki dunia absolut darah. Karakteristik ras darah Bei Feng terlalu jelas, jadi meskipun para kultivator ras darah merasakan dia mendekat, mereka tidak menghentikannya. Mengikuti di belakang Bei Feng, Lu Ye merasa bahwa fondasi dunia absolut darah memang sangat kuat. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan dunia pemurnian darah. Namun, kemandulan dunia pemurnian darah pasti berhubungan dengan segel kuno itu. Jika tidak, ras darah akan memiliki satu ranah dasar lagi.